Hai Super Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 397 bertepatan dengan bab ke 1909. Securan dan Nurolin sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan punya pemahaman sedikit tentang situasi keluarga. Saat mendengar Nurolin akan membawa kakak sepupunya kemari, Securan bertanya dengan penasaran, "Rolin, apakah kakak sepupu yang kamu katakan itu adalah Kong Delong?" Dong Rolin berkata sambil tersenyum, "Iya, dia." Securan tiba-tiba teringat dengan bayangan pria playboy yang suka bersenang-senang di benaknya dan bertanya dengan kaget, "Untuk apa kakak sepupunya datang ke Jinling?" Don Rolin berkata, "Dia itu sudah lama tinggal di Jinling dan selalu membuat masalah, jadi dia datang ke Jinling untuk melatih diri sebentar." Securan bertanya dengan kaget, "Latihan? Bagaimana cara berlatih?" Don Lorin berkata sambil tersenyum, "Jalani kehidupan yang susah. Sekarang dia menyewa tempat tinggal di desa dalam kota dan kondisi benar-benar sangat sulit." Securan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kakak sepupu adalah orang yang sangat mendominasi. Menyuruhnya tinggal di desa dalam kota itu pasti menjadi siksaan terbesar baginya, bukan? Ini pasti bukan keputusannya sendiri. Siapa sebenarnya yang begitu jahat?" Si Chen sedikit banyak merasa canggung saat mendengar perkataan ini. Bagaimanapun dia adalah orang yang membuat Kong Delong datang ke Jinling untuk menjalani kehidupan yang sulit. Dong Rolin berkata sambil tersenyum, "Saat ini kakakku menyinggung seorang pria berkuasa yang tidak bisa disinggungnya di Yanjing. Orang itu menuntutnya untuk menjalani hidup yang sulit di Jinling selama setahun sebelum dia bisa kembali. Hari ini aku akan kembali ke Yanjing untuk melewati tahun baru, sedangkan dia akan tinggal di sini sendirian." Securan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Sejujurnya Rolin, kakak sepupumu itu biasanya memang terlalu arogan. Jika kali ini benar-benar bisa fokus pada hal-hal serius, juga belum tentu bukan hal yang baik." "Benar." Don Rolin tertawa keras dan berkata, "Ketika sampai di rumahmu nanti, kamu jangan mengungkit hal ini di depannya. Berikan wajah untuknya." Securan buru-buru berkata, "Tenang saja, aku tahu." Don Rolin berkata, "Baiklah, kami akan berangkat sekarang dan akan sampai di sana sebentar lagi." "Baik, aku akan menunggu kalian di rumah." Setelah menutup telepon, Securan berkata kepada Yi Chen, "Suamiku, Rolin dan kakak sepupunya akan datang bertemu di rumah sebentar lagi." Yi Chen mengangguk dan bertanya, apakah mereka makan siang di rumah?" Securan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Rolin akan pergi setelah duduk sebentar. Dia bergegas ke bandara untuk kembali ke Yanjing." Setelah itu Securan berkata lagi, "Oh iya, suamiku, kakak sepupu Rolin juga akan datang kemari. Nanti aku akan memperkenalkanmu padanya. Kakak sepupunya sepertinya akan tinggal di Jinling selama setahun penuh." Yi Chen berkata sambil tersenyum sedikit, "Aku sudah bertemu dengan kakak sepupunya saat aku pergi ke Janjing. Bukankah waktu itu kamu menyuruhku mengantarkan hadiah pada nenek Rolin? Kakak sepupunya juga ada di sana saat itu." "Sungguh?" Securan bertanya sambil tersenyum. "Lalu apakah kamu berinteraksi dengannya?" Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Hanya mengobrol beberapa patah kata, tidak banyak berinteraksi dengannya." Securan mengangguk dan berkata,
Kepribadian kakak sepupunya itu sangat tidak menyenangkan orang. Dia merasa sangat bangga karena keluarganya kaya. Biasanya saat berbicara dia sangat ingin merendahkan orang lain. Benar-benar sangat pamer. Nanti jika dia mencari masalah denganmu, jangan masukkan dalam hati. Bagaimanapun orang yang datang adalah tamu, apalagi sekarang juga malam tahun baru. Jadi jangan sampai punya konflik dengannya. Ichan sedikit tersenyum. Tenang saja, aku tahu. Pada saat ini Kong Delong mengendarai mobil Mercedes tua yang dijatah oleh Dong Rolin oleh grup Dehao dan melaju ke Thompson kelas atas dengan arah yang ditunjukkan oleh navigasi. Dong Rolin yang duduk di kursi depan baru saja menutup telepon si Curan. Kong Delong langsung berkata dengan wajah sedih, "Rolin, kamu bisa pergi ke rumah Yichen sendiri. Tidak perlu membawaku ke sana juga kan? Aku benar-benar tidak ingin melihatnya 1 menit pun." Dong Rolin melihat wajah Kong Delong yang penuh dengan keluhan seperti seorang yang sudah ditindas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. "Kakak, kamu juga terlalu lemah bukan? Aku membawamu bersilaturahmi di rumah Yichen, bukan berkelahi di rumah Yichen. Apa yang kamu takutkan?" Kong Delong menghela napas. Rolin, kamu tidak tahu bahwa aku baru bertemu Yichen 2 kali dan tidak ada hal baik setiap kali bertemu dengannya. Pertama, aku menelan kalung dan menjalani operasi. Kedua, aku langsung disuruh mengayuh sepeda dari Yanjing ke Jinling. Jika bertemu dengannya lagi, bagaimana kalau dia tidak senang dan ingin mengirimku ke Afrika untuk menambang? Lalu bagaimana aku bisa menyelamatkan diri? Dong Rolin berkata dengan serius, "Kakak, kamu ini terlalu banyak berpikir. Sebenarnya Yichen pada dasarnya tidak jahat dan dia juga tidak pernah menindas orang. Tapi begitu orang lain menindasnya, dia baru akan bertindak kejam dengan orang itu. Jadi selama kamu rendah hati dan tidak mencolok di depan Yichen, dia pasti tidak akan mencari masalah denganmu." Kong Delong masih menghela napas dengan sedikit trauma. Meskipun seperti itu, tapi suasana hati orang ini sangat sulit ditebak. Aku mana tahu apakah aku akan menyinggung perasaannya karena kalimat yang tidak sengaja. Dong Rolin menasihati, "Karena begitu, maka kurangi berbicara saat bertemu dengan Yichen. Kamu memanggilnya Tuan Yi dengan hormat dan jangan katakan apa-apa lagi." Kong Delong memohon, "Bisakah kamu pergi sendiri? Nanti aku akan memarkir mobil di depan. Aku akan menunggumu di dalam mobil." Dong Rolin berpura-pura marah dan berkata, "Aku baru saja memberitahu Xiao Curan bahwa kamu akan pergi bersamaku. Xiao Curan pasti sudah memberitahu Yichen. Jika kamu tidak masuk dan biarkan aku pergi sendiri, mungkin Yichen akan berpikir kamu dendam dengannya dan merasa kamu tidak menghargainya." Setelah berhenti sejenak, Dong Rolin berkata lagi, "Jika dia tidak puas denganmu dan dengan sengaja membalasmu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bagaimanapun Jinling ini adalah daerahnya. Kamu saja tidak bisa mengalahkannya di Janjing, apalagi di daerah kekuasaannya." Kong Delong menciutkan lehernya setelah mendengar ini dan berkata dengan suara keras, "Baik-baik, aku akan pergi." Dong Rolin berkata dengan serius, "Aku katakan padamu, sebenarnya sangat mudah berinteraksi dengan Yichen, tapi presmisnya jangan bertindak sombong saat berada di depannya. Kamu harus berbicara baik-baik dengannya. Dia pasti akan sungkan padamu. Jika sok hebat di depannya, maka kamu akan berakhir." Setelah itu Dong Rolin berkata lagi, "Suatu kali aku pergi berendam air panas dengan Yichen dan Curan. Ada seorang bajingan menerobos mobilku. Kemudian orang itu malah memarahiku dan benar-benar sombong. Apakah kamu tahu apa yang terjadi setelahnya?" Kong Delong menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi?" Dong Rolin berkata, "Yichen meminta anak buahnya kemari dan mengukir 2 kata di dahi orang itu dengan pisau." Kong Delong kaget hingga tercengang. Mengukir di dahinya dengan pisau, bukankah itu terlalu kejam? Dong Rolin berkata, "Kamu tidak melihat karakter orang itu. Jika bertemu dengannya, kamu akan mengerti sebenarnya tidak kejam mengukir kata-kata di dahinya." Kong Delong buru-buru bertanya, "Lalu bisakah kamu memberitahu kata-kata apa yang diukir Yichen di dahinya?" Dong Rolin berkata, "Orang itu suka memarahi orang lain
orang miskin. Jadi Yi Chen menyuruh orang untuk mengukir dua kata ini di dahinya. Sialan, Kong Delon kaget sampai dahinya penuh dengan keringat. Dia bahkan memiliki perasaan seolah-olah dua kata itu terukir di dahinya. Dia mau tidak mau menghela napas. Yi Chen ini apa bedanya dengan iblis? Sungguh tidak punya hati nurani. Dong Rolin langsung menghadap ke arahnya dan berkata dengan tegas, "Aku tidak mengizinkan kamu berbicara berbicara buruk tentang Yi Chen." Kong Delong tercengang dan berkata dengan sedih, "Rolin, aku adalah kakakmu. Kenapa kamu berpihak pada orang luar?" Dong Rolin mendengus dengan dingin. "Yi Chen adalah pahlawan hebat dalam benakku. Jika dibandingkan denganmu, pria playboy yang tidak punya keterampilan, aku pasti akan berpihak kepadanya." Kong Delong berkata dengan wajah sedih, "Rolin, jangan kamu menyukai Yi Chen itu." Kong Delong tiba-tiba bertanya balik. Jadi Dong Rolin tidak sempat menutupinya dan langsung berkata dengan canggung, Kamu jangan berbicara omong kosong. Aku tidak suka dengan Yi Chen. Aku tidak percaya." Kong Delong melengkungkan bibirnya. "Aku sudah bermain-main dengan wanita selama bertahun-tahun. Jadi aku sangat memahami wanita. Hanya dengan penampilanmu sekarang ini, kamu pasti diam-diam menyukai Yi Chen." Dong Rolin berpura-pura tidak sabar dan berkata, terserah apa yang kamu pikirkan. Aku malas berbicara denganmu." Kong Delong mengingatkan, "Rolin, Yi Chen orang yang sudah menikah. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Kalau tidak dan menyebar bahwa nona besar keluarga Dong menyukai seorang pria yang suka menikah, wajah keluarga Dong sudah habis dipermalukan olehmu." Dong Rolin langsung marah saat mendengar ini dan berkata, "Kamu masih punya wajah mengataiku. Masalah dirimu menelan kalung dan menjalani operasi sudah menggemparkan seluruh kota di Yanjing. Siapa yang tidak tahu? Lalu kamu mengenakan helm hijau dan mengayu sepeda dari Yanjing ke Jinling. Seluruh Yanjing tidak ada yang tidak tahu dan tidak ada yang tidak menertawakanmu. Kenapa kamu sendiri tidak mengatakan wajah keluarga Kong sudah habis dipermalukan olehmu?" Kong Delong merasa sangat malu dan juga menahan amarah di hatinya. Lalu berkata dengan marah, "Rolin, apakah perlu seperti ini? Apakah kamu perlu menambahkan garam di lukaku?" Dong Rolin bertanya balik, "Siapa yang menyuruhmu mengataiku?" Kong Delong menghela napas tidak berdaya dan berkata, "Baik, aku benar-benar mengerti bahwa kamu diam-diam menyukai Yi Chen." Setelah itu dia bergumam dengan tertekan, "Benar-benar aneh. Sebenarnya apa baiknya dari Yi Chen, pria yang sudah menikah? Kenapa kalian semua menyukainya? Apakah semua pria lain di dunia ini sudah mati?" Dong Rolin tidak lagi menyembunyikan soal dia menyukai Yi Chen dan bertanya dengan penasaran, "Siapa lagi yang menyukainya?" Kong Delong berkata dengan getir, "Itu Song Wanting dari keluarga Song di Jinling. Waktu itu kenapa aku bisa menelan kalung? Bukankah itu karena Song Wanting merayakan ulang tahunnya? Awalnya ingin mengejarnya dan kedua keluarga berhubungan pernikahan. Tidak disangka selama sepanjang acara dia bahkan malas untuk melihatku dan semua perhatiannya tertuju pada Yi Chen itu. Jadi aku sangat marah dan punya konflik dengan Yi Chen." Dong Rolin berseru, "Tidak mungkin, bukan? Song Wanting menyukai Yi Chen. Kakak, kamu bercanda denganku kan?" Kong Delong berkata dengan tertekan, "Apakah aku bisa berbohong padamu? Apa untungnya bagiku? Sejujurnya, aku lumayan menyukai Song Wanting. Selain itu, dia sekarang adalah pemimpin keluarga Song. Jika bisa berhubungan dengan keluarga Song, itu juga merupakan bantuan yang besar untuk keluarga Kong. Tidak disangka dia bahkan tidak menyukaiku." Penampilan Song Wanting yang cantik dan menawan langsung muncul di benak Dong Rolin. Meskipun Dong Rolin juga nona besar dari keluarga besar, tapi dia benar-benar kurang percaya diri di depan Song Wanting. Pertama, kekuatan Kong
keluarga Song tidak lebih lemah dari keluarga Dong. Kedua, Song Wanting memang wanita cantik teratas yang langka. Tidak hanya sangat cantik dan juga memiliki temperamen yang sangat baik. Pasti seorang wanita cantik teratas yang sempurna. Dong Rolin bahkan merasa bahwa Song Wanting adalah wanita tercantik di Jinling dalam arti yang sesungguhnya. Meskipun penampilan Xiao Churan tidak kalah dari Song Wanting, tapi temperamen Xiao Churan masih sedikit lebih buruk daripada Song Wanting, wanita berbakat dari keluarga kaya. Selain itu, yang lebih penting lagi, sekarang Song Wanting sudah menjadi pemimpin keluarga Song. Ini bukanlah suatu yang bisa dibandingkan oleh seorang nona besar. Bagaimanapun kebanyakan nona besar dari keluarga besar kedepannya akan menjadi orang luar dan menikah ke keluarga lain. Tidak akan ada keluarga yang akan menyerahkan posisi pemimpin keluarganya kepada seorang wanita. Namun keluarga Song malah melakukannya. Sekarang Song Wanting sendiri bertanggung jawab atas keluarga besar dengan ratusan miliar dan jelas merupakan wanita terkaya di Tiongkok. Bahkan Gu Qiuyi juga belum benar-benar mewarisi keluarga Gu. Jadi jika benar-benar ingin berbicara tentang kekayaan bersih, Song Wanting yang sekarang bahkan lebih tinggi dari Gu Qiuyi. Wanita cantik yang sangat luar biasa ini ternyata juga menyukai Yi Chen. Ini langsung membuat Dong Rolin merasakan tekanan persaingan yang kuat. Kong Delong mau tidak mau mendesah dalam hati saat melihat Dong Rolin tidak berbicara lagi dan tampak sedih. Sebenarnya bagaimana dari diriku Kong Delong yang lebih buruk dari Yi Chen? Atas dasar apa dia begitu populer? Tepat pada saat Kong Delong menuju ke Thomson kelas atas, di area villa Thomson kelas atas yang tenang, ada ledakan suara kutukan keras di pagi hari. Orang yang sedang mengomel adalah Nyonya Besar Xiao. Dia bangun pagi-pagi dan menyadari 200 yuan di sakunya hilang, dan pemikiran pertamanya adalah uang itu sudah dicuri. Saat itu dia masih berpikir 80% uangnya sudah dicuri oleh Zhang Guipen dan yang lainnya. Namun ketika dia ingin menarik Qian Hoqian untuk berurusan dengan Zhang Guipen, dia baru menyadari bahwa Qian Hoqian meninggalkan sebuah catatan dan orang itu sudah tidak ada lagi. Pada saat ini Nyonya Besar Xiao langsung menyadari bahwa uang 200 yuan hasil dari jerih payahnya sudah dicuri oleh menantu perempuan pertamanya Qian Hoqian. Dia langsung meledak pada saat itu. 200 yuan ini ditukar dengan kesulitan dan penderitaan serta ditampar dan dimarahi. Dia bahkan belum sempat menggunakan sepeser pun dan semuanya sudah dicuri oleh Qian Hoqian. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jadi Nyonya Besar Xiao yang marah berdiri di atas lantai 2 dan mengutuk, "Qian Hoqian, kamu mencuri uang hasil jerih payahku. Kamu akan mati mengenaskan." Xiao Weiwei buru-buru kemari dan bertanya, "Nenek, ada apa ini?" Nyonya Besar Xiao berkata sambil menangis, "Ibumu yang meminta dipukul itu sudah mencuri semua uangku, uang hasil jerih payahku, uang untuk kita makan pangsit tahun baru. Semuanya sudah dicuri olehnya." Xiao Weiwei langsung bertanya, "Nenek, ada apa sebenarnya? Ibu mencuri uangmu?" Nyonya Besar Xiao menyerahkan catatan yang ditinggalkan Qian Hoqian pada Xiao Weiwei dan menangis dengan keras. "Lihatlah sendiri, ibu jalangmu yang meninggalkannya. Dia bilang sampai jumpa lagi pada kita." Ketika Xiao Weiwei melihat kata-katanya dan memang tulisan tangan ibu, dia langsung merasa pusing dan berkata, "Ibu sudah pergi. Ke mana dia pergi? Kenapa dia tidak memberitahuku?" Nyonya Besar Xiao menangis dengan keras. Wanita jalang itu pasti tidak ingin tinggal untuk menanggung kesulitan, juga tidak ingin dibebani oleh ayah dan kakakmu. Jadi pergi tanpa pamit. Setelah itu Nyonya Besar Xiao langsung duduk di lantai sambil menepuk lantai dan menangis. Bajingan ini benar-benar bencana. Dia pergi. Ya pergilah, semakin jauh semakin baik. Tapi kenapa harus mencuri uangku? Dia mencuri uang dari seorang wanita tua sepertiku. Apakah hati nuraninya tidak tergerak? Xiao Changgan
Dan Xiao Hailong juga mendengar perkataan Nyonya Besar. Lalu Xiao Changgan yang berada di dalam kamar berteriak, "Ibu, apa katamu? Ken wanita Tengi itu sudah mencuri uangmu dan kabur?" "Benar," Nyonya Besar Xiao berkata sambil menangis. "Si brengsek sialan ini sudah mencuri semua uangku." Xiao Changgan mengetakkan gigi dan mengutuk. "Ken wanita jalang ini, kenapa aku tidak menyadari bahwa dia adalah bajingan yang seperti ini?" Xiao Hailong juga sempat marah. "Ibu juga sangat keterlaluan. Dia sudah pergi. Apakah dia tidak peduli dengan hidup dan mati kita semua?" Nyonya Besar Xiao berkata sambil menangis. "Tidak bisa. Aku tidak bisa melepaskannya. Lapor polisi. Cepat lapor polisi." Xiao Weiwei berkata dengan mata marah. "Namun kita tidak punya ponsel. Ponsel sudah lama diambil oleh orang-orang Wudong Hai." Nyonya Besar Xiao segera berkata pada Xiao Weiwei, "Weiwei, kamu keluar untuk mencari telepon umum. Telepon 110. Di telepon umum tidak dikenakan biaya. Cepat pergi. Semakin cepat lapor polisi, semakin besar kemungkinan untuk menangkap wanita Tengi itu." Malan yang sedang memasak di lantai 1 mendengar kutukan Nyonya Besar Xiao pagi-pagi begini. Dia bergegas keluar untuk menyaksikan keramaian. Di sebelah sini, Yi Chen dan Xiao Churan juga kebetulan turun ke bawah dan kebetulan bertemu dengan Malan yang keluar sambil memegang tongkat. Malan buru-buru bertanya dengan penuh semangat, apakah kalian sudah mendengar omelan wanita tua sialan itu?" Yi Chen dan Xiao Churan mengangguk, lalu Xiao Churan berkata dengan tanggung, "Tidak tahu apa yang terjadi dengan nenek. Dia sudah mengutuk di atas lantai 2 pagi-pagi begini." Saat mendengar ini, Malan berkata dengan penuh semangat, "Churan, cepatlah, papa aku ke atas untuk melihatnya." Curan berkata dengan tidak berdaya, "Ibu, memangnya apa bagusnya?" Malan meletakkan lengan kanannya di atas tongkat, menepuk kaki kirinya dengan lengan kirinya sebentar dan berkata, "Apakah ada yang lebih bagus dari ini? Cepat, papa aku. Kalau tidak akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton kalau terlambat." Cucuran hanya bisa menghela napas dan berkata, "Kalau begitu aku akan memapamu naik ke atas." Saat melihat ini, Yi Chen yang memapa Malan lebih dulu dan berkata, "Istriku, lebih baik aku yang memapa ibu." Cucuran mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menekan lift." Mereka berdua memapah Malan naik ke lantai 3. Malan ke depan teras dan melihat ke bawah, lalu melihat Nyonya Besar Xiao di sebelah duduk di bawah teras lantai 2 sambil mengutuk dengan keras. Sebelumnya di dalam rumah hanya bisa mendengar Nyonya Besar Xiao yang berisik, tapi tidak bisa mendengar dengan jelas perkataannya. Setelah keluar, suaranya langsung menjadi jelas. Pada saat ini Nyonya Besar Xiao masih memarahi, "Kian sialan, kamu berani mencuri uang hasil jerih payahku. Apa kamu masih punya hati nurani? Aku mengutukmu, ditabrak sampai mati saat keluar." Saat mendengar ini, Malan tertawa dan teriak dengan keras, Nyonya tua, ada apa ini? Bukankah menantu pertamamu itu yang paling berbakti kepadamu dan juga paling sesuai dengan keinginanmu? Kenapa di tahun baru ini masih mencuri uang hasil jerih payahmu?" Nyonya Besar Xiao tiba-tiba mendengar suara Malan begitu mendongak dan melihat wajah Malan yang menyeringai. Dia langsung menjadi marah, mengetakkan giginya dan mengutuk, "Malan, urusan keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu, wanita pemberang. Kamu jangan banyak menyindir di sini." Malan melengkungkan bibirnya. Kamu sendiri sudah berusia 70 atau 80 tahun dan mengutuk pagi-pagi begini di teras. Kenapa masih punya wajah mengatai aku wanita pemberang? Wajahmu ini benar-benar lumayan tebal ya." Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah, "Omong kosong, wanita yang paling pemberang di dunia ini adalah kamu, Malan. Apakah kamu pikir kamu sudah bisa menjadi orang baik dengan tinggal di Thomson kelas atas dan mengenakan pakaian bagus?" Malan juga tidak marah dan berkata sambil tersenyum, Nyonya tua, kamu juga sudah bilang bahwa aku adalah orang yang tinggal di Thomson kelas atas. Sekarang kualitas orang yang tinggal di Thomson kelas atas
juga harus lebih tinggi. Tidak mungkin harus seperti kamu yang sudah tinggal di Thompson kelas atas tapi masih mencuri makanan orang lain. Apakah kamu tidak malu? Selain itu Malan buru-buru berkata, oh ya, daun bawang yang dicuri dari rumah kami waktu itu, apakah kalian memakannya dengan puas? Kamu. Seluruh tubuh Nyonya Besar Xiao gemetar karena marah, mengatakan giginya dan berkata, Malan, kamu menggunakan bunga bakung untuk mencelakaiku. Aku masih belum perhitungan denganmu dan kamu masih berani mengungkit masalah ini denganku. Malan berkata sambil tersenyum, kamu yang mencuri daun bawang kami. Kenapa aku tidak boleh mengungkitnya? Kudengar menantu pertamamu mengetahui bahwa dia hamil karena memakan daun bawang kami, bukan? Jadi bagaimanapun juga kamu harus berterima kasih pada daun bawang keluarga kami untuk masalah ini. Jika bukan karena daun bawang kami, putramu akan menjadi seorang ayah. Nyonya Besar Xiao benar-benar sangat marah kejadian keracunan karena makan bunga bakung dan mengalami inkontinensia di rumah adalah saat yang paling tidak berdaya dalam hidupnya. Setiap kali mengingatnya, dia merasa sangat sakit hati seperti tertusuk pisau. Apalagi dia sudah tenggelam dalam rasa sakit karena uang hasil jerih payahnya dicuri. Sekarang masalah lama diungkit dan diejek oleh Malan. Jadi api di hatinya seolah-olah bisa membakar pila ini. Tepat pada saat dia ingin memarahi Malan, tapi tidak tahu harus berbicara dari mana. Lalu sebuah mobil polisi bergegas melaju ke lantai bawah. Beberapa petugas polisi turun dari mobil dan Sewewe buru-buru membuka pintu. Lalu salah satu petugas polisi bertanya kepada Sewewe, apakah keluarga kalian yang lapor polisi? Sewewe buru-buru berkata, benar-benar nenekku yang memintaku untuk lapor polisi. Saat mendengar ini, Nyonya Besar Xiao buru-buru bangkit dan berjalan ke pagar pembatas teras dan berteriak dengan sedih, Pak polisi, kalian harus membantu kami. Rumah kami sudah kecurian. Uang hasil jerih payahku sudah hilang. Tidak bisa hidup lagi. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu dan kita akan akhiri dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.